Tema kita tentang choosing forgiveness, memilih untuk mengampuni. Memilih, hidupkan pilihan ya. Memilih untuk memaafkan. Memilih untuk maju bersama Tuhan. Memilih untuk mengampuni, tema kita memilih untuk sukacita. Memilih untuk menginjili. Memilih untuk ikut Tuhan. Tema kita luar biasa. Memilih untuk mengampuni, gampang-gampang susah, cuman ya harus kita lakukan. Seperti firman Tuhan bilang, kita nggak bisa berjalan sendirian, kita harus berjalan bersama Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Yuk kita belajar di tema kita tentang Yusuf di Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang Yusuf, tapi boleh saya sedikit flashback ke belakang tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang baik hati, ramah kepada saudaranya, kepada orang tuanya, pintar, bisa baca mimpi, luar biasa. Sederhana juga, orang yang rajin bekerja juga, orang yang sangat sederhana. Tetapi apa yang didapat oleh Yusuf ada loh dari sifat manusia yang terkadang kita nggak bisa mengungkapkannya, tapi iri hati. Ini kan semua awal cikal bakalnya saudaranya makanya buang Yusuf dan jual Yusuf ke Mesir karena iri hati, Bapak Ibu. Terkadang kita, apalagi di zaman medsos seperti ini, iri hati itu kadang nggak berasa ya. Terkadang kita, kenapa sih hidup dia nyaman? Kenapa sih ekonomi dia maju? Kenapa sih rumah tangga dia happy terus? Sekarang kita kepikiran seperti itu ya. Tapi kita lupa, kita seringnya lihat orang lain tapi nggak refleksi diri kita. Kita tuh sering lupa refleksi diri kita. Kita seneng lihat orang tapi kita lupa refleksi diri kita. Ini penting Bapak Ibu supaya kita bisa refleksi diri kita. Kita akan belajar satu-satu dari Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Sudah dijual, Yusuf nggak ngeluh. Nggak ngeluh. Ini luar biasa Yusuf. Yusuf nggak mengeluh. Yusuf dijual ke Mesir, akhirnya singkat cerita Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun karena bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun. Yuk mari kita belajar di Yusuf Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Di Kejadian 45 ayat 4 sampai 8, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ini Yusuf sudah di Mesir ya Bapak Ibu ya, sudah jadi penguasa kedua setelah Firaun. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Sudah dibuang loh. Sudah dibuang. Kita terkadang nggak usah dibuang ya. Kita nggak disapa aja sama orang, ingetnya sampai besok. Kenapa ya dia tempat saya? Itu baru nggak disapa. Ini Yusuf kasusnya dijual, dibuang sama saudaranya. Tapi Yusuf bilang, mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Masih kasih kata-kata yang menyejukkan ya, luar biasa ya. Dan janganlah menyesali diri. Yusuf kepada saudaranya, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Udah disakiti, dijual, nggak dianggap. Tapi apakah pas Yusuf ketemu saudaranya, Yusuf bilang, lu sih, enggak. Lah kita yang udah diampuni jutaan kali sama Yesus. Kita udah diampuni jutaan kali ya sama Yesus ya. Ada orang lain salah ke kita 1 kali atau 2 kali, sekali lagi tuh salah sama gua musuh sama lu, gitu. Katanya kita manusia yang seturut dengan kehendak dengan Tuhan. Tapi pada kenyataan di praktek kehidupan kita seperti apa? Kita seperti dunia Bapak Ibu. Ini loh Yusuf.
bisa memaafkan saudaranya, bisa kasih motivasi lagi buat saudaranya. Luar biasa. Kenapa seperti ini? Karena Yusuf di hidupnya ada Tuhan. Ada Tuhan, selalu beserta dia ada Tuhan. Selalu memikirkan sebelum bertindak tuh Tuhan dulu yang dia utamakan. Sampai Firaun pun bilang apa kepada Yusuf? Engkau lebih besar daripada aku. Kenapa? Karena ada Allah beserta Yusuf. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai Firaun bilang apa? Saya hanya gelar doang, sisanya kamu lebih pintar. Firaun loh. Tahun 1800 sebelum Masehi, zaman seperti itu, zaman orang yang egoisnya itu parah banget. Tapi seorang Firaun sampai segitunya. Kenapa? Karena ada Yesus di hati Yusuf. Nah, begitupun kita ya Bapak Ibu ya. Yuk kita, kalau ada orang yang nggak baik ke kita, jahat ke kita, kita punya luka masa lalu dan lain sebagainya, tolong lepaskan. Amin. Lepaskan. Karena kalau nggak melepaskan nggak bisa, Bapak Ibu. Harus dilepaskan. Siapa yang bisa melepaskan kita dan Tuhan? Kita bersama Tuhan. Harus dilepaskan. Nggak usah bilang untung ruginya. Pasti untung. Kita mengampuni orang pasti untung. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ini saudara-saudaranya tuh karena kelaparan di tanah Ibrani, dia ke Mesir setelah tahun kedua kelaparan itu. Makanya Yusuf bilang, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Jadi apa yang terjadi di hidupnya Yusuf tuh benar-benar nggak peduli ya. Dia hanya peduli tentang Tuhan. Jadi mau yang jelek datang ke dia, mau yang hina datang ke dia, Yusuf tuh tetap berpegang teguh bahwa Tuhan beserta saya. Gitu. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Luar biasa. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kalau kita sudah ada Tuhan di hidup kita, Tuhan akan memerdekakan kita, Bapak Ibu. Amin. Seperti Yusuf. Dijahatin tetap sukacita, ada damai sejahtera. Bukankah itu yang kita pengen? Tapi kita terkadang pengennya apa? Uang, boleh nggak uang? Boleh, nggak salah untuk kaya. Selalu saya bilang nggak salah untuk kaya. Tapi uang dan kesehatan itu sementara, Bapak Ibu. Sukacitanya nggak lama. Tapi kalau firman Tuhan akan terus membawa kita, mau ke berbagai situasi, rintangan, godaan atau apapun, tetap aja ada Tuhan. Amin. Itu. Bapak Ibu sering melihat kita di internet, di selebriti yang kawin cerai atau lain sebagainya, sedangkan dia cukup kaya dan lain sebagainya itu. Karena tanpa sadar dia memposisikan uang sebagai tuannya. Dengan uang kita bisa membeli teman, betul, tapi teman dalam suka aja, dalam happy aja. Pas kita sakit, pas kitanya menderita, temannya ada nggak itu? Nggak ada. Ujung-ujungnya cari Tuhan lagi. Nah, dibandingin ujung-ujungnya kita cari Tuhan lagi, kenapa nggak dari sekarang kita cari Tuhan? Amin. Kita pulihkan diri kita, sesama kita, keluarga kita. Nggak ada yang menderita hidup bersama Tuhan. Itu yang saya rasakan. Oke, kita udah belajar dari Yusuf, yuk kita belajar dari Daud. Tentang Daud mengampuni Saul. Ini Daud luar biasa, Bapak Ibu ya. Ini sering terjadi di kita kan. Kalau Yusuf tuh kejadiannya dari orang sederhana menjadi penguasa. Nah ini si Daud nih, ini yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari.
Kita sering ya baik sama orang lain, baik sama orang lain. Kita ekspektasinya orang lain itu baik sama kita kan? Betul kan? Kita selalu begitu. Saya kecewa sama teman saya kecewa sama pasangan hidup saya kecewa sama gembala saya kecewa sama koordinator saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan saudara saya. Kenapa? Karena kita berharap ekspektasi orang yang kita kenal itu sesuai dengan keinginan kita. Itu loh yang sering membuat kita kecewa. Bener kan? Karena ekspektasi kita itu loh. Tapi kita belajar dari Daud. Daud berperang. Wah, perang pertama menang. Perang kedua menang. Perang ketiga menang. Perang keempat menang terus. Saul tetap iri sama Daud. Kenapa? Karena si Saul merasa, oh, gua bukan nomor satu, tapi Daud yang nomor satu. Seperti itu. Baik. Jadi kita harus belajar, Bapak Ibu ya. Tapi Daud, apa yang Daud lakukan? Balas? Enggak. Daud enggak balas. Saul tuh mengejar Daud tuh bertahun-tahun, Bapak Ibu. Mau dibunuh, 3.000 orang dia bawa. Kita kayaknya jangankan 3.000 orang ya, kita diintimidasi sama satu orang aja dendamnya kayaknya bertahun-tahun. Ini Daud diintimidasi 3.000 orang. Daud sampai dibantu oleh Yonatan dan istrinya untuk melarikan diri dari Saul. Nah, tapi Daud tetap memilih mengampuni Saul. Yuk mari kita baca di 1 Samuel 24 ayat 17 sampai 19. Ini Daud lagi lari nih sama dari kejaran si Saul nih. Di 1 Samuel 24 ayat 17 sampai 19, ayat 17 katanya kepada Daud, ini Saul kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Oh, bayangkan. Kenapa kok bisa Saul ngomong engkau lebih benar daripada aku? Kenapa sih? Karena ada waktu itu si Saulnya masuk ke guha, bisa ngebunuh, si Saulnya masuk ke guha sendiri, buang hajar dia. Buang hajar si Saulnya, wah, si Daud ada di belakangnya, kata si Daud, kamu beneran ya. Tinggal dibunuh, tapi Daud nggak bunuh, malah cuma jubahnya doang disobek. Makanya Saul bilang begini, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Kalau kita kayaknya ya dikejar-kejar, saya sama Kohari 3 tahun, mau dibunuh, pas Koharinya lagi lengah, lagi buang hajar, kayaknya gak beneran. Beres. Saya mungkin ya, tapi Daud enggak loh. Daud juga punya pasukan loh. Gitu ya. Kenapa Daud bisa begitu? Sama, karena sudah ada Yesus di hati. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi Saul bilang katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Jahat banget bertahun-tahun. Diuber-uber. Ayat 18, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Berarti kita mau mengampuni, mau memaafkan, mau rajin dalam bekerja dan hal itu pilihan kita Bapak Ibu bersama Tuhan. Jadi harus ada Tuhan terus di dalam hidup kita. Ayat 19, apabila seseorang mendapat musuhnya, maka akan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dengan kita mengampuni tanpa kita sadar, kita lagi menjangkau jiwa. Amin. Iya, menjangkau jiwa. Kita mempertunjukkan Tuhan kita kepada dia. Akhirnya orang yang kita maafkan, orang yang kita ampuni, oh ini loh Yesus Kristus tuh. Oh ini loh suamiku yang dulunya nggak baik sekarang jadi baik. Istrinya yang dulu cerewet sekarang nggak cerewet. Kenapa? Sudah praktekkan Kristus. Tapi terkadang manusia pengennya instan. Karena yang instan-instan enak, nggak ada Bapak Ibu. Daud aja dikejarnya bertahun-tahun. Kita pun di proses Tuhan pasti bertahun-tahun. Kita ambil keputusan mulai sekarang. Apapun masalah kita, ekonomi, kesehatan kita, keluarga kita, balik ke Alkitab. Jadikan Alkitab itu otoritas tertinggi di hidup kita. Bukan uang kita, bukan pola pikir kita. Yang seuprit pola pikir kita. Kita harus
pakai pola pikir Kristus, baca kitab. Itu isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Itu isi hati Tuhan. Baca Alkitab. Karena kalau kita nggak membaca Alkitab, kita nggak akan kenal Tuhan. Yang ketiga, kita bicara tentang Yesus. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Coba next. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab Yesus, berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Jadi kalau kita share mengampuni itu berapa kali? Sampai tidak terbatas. Amin yang kenceng. Amin, amin yang kenceng. Amin. Yakin mau melakukan firman Tuhan ini? Amin. Amin. Kenapa? Karena kalau kita mengampuni orang, orang tersebut yang akan capek kok sama kita kok, yang berbuat jahatnya. Capek. Nih, misalkan saya berbuat jahat sama Serial. Wah, saya jahatin, kalau saya pokoknya jahatin Serial lah. Bully Serial, hina Serial, dan sebagainya. Serialnya diam aja nih, malah tetap senyum. Pertanyaannya, siapa yang tambah tinggi? Serial, saya yang tambah pendek. Serial tetap bully terus, hina terus. Serialnya, ya kalau ini makasih ya. Tambah tinggi dia. Orang lain lihat dia, orang lain lihat Serial. Ih, soal Serial tuh kamu tambah cantik sih. Ih, kamu kok tambah keren sih. Oh, kamu berjabatan tangan dengan orang lain kok tambah tulus. Nah, itu loh. Itu hasil Tuhan. Itu semua hasil Tuhan. Kitanya tambah kecil. Kalau kita sering jahat sama orang lain, sering berpikiran nggak baik sama orang lain, sering merasa sombong kitanya sama orang lain, kitanya tambah kecil, Bapak Ibu. Cuman terkadang kitanya nggak sadar. Kenapa? Karena kitanya juga lagi bermain dalam dosa. Kitanya nggak sadar, ini mah dosa kecil. Gue benci sama Serial juga, ini mah dosa kecil. Ini mah dosa kecil. Tapi tanpa sadar, firman Tuhan diomongin, kita nggak maju-maju. Tetap aja di situ. Kenapa? Karena dosa itu membelenggu kita, Bapak Ibu. Dosa itu sudah membelenggu kita. Makanya, yuk kita belajar dari Yesus yang sudah jutaan kali mengampuni kita, memaafkan kita, masih tetap kasih berkat sama kita sampai hari ini. Yuk kita bertanggungjawabkan hidup kita itu. Jangan di zona nyaman kita, karena kita sudah nyaman di ekonomi misalkan, kita nggak mau bergerak di tempat yang lain. Ini kesaksian saya pribadi, Bapak Ibu. Waktu kecil, ini saya baru pertama kali kesaksian di sini, tadi di Jepang sudah. Waktu kecil tanpa saya sadar, saya dicuci otak oleh orang tua saya sendiri. Gini, lu jangan ke toko itu ya, jangan ke depan toko itu. Kenapa? Papa, mama, kata saya. Karena orang itu jahat. Orang itu bawa tentara ke rumah untuk nagih hutang. Oh, benar ya. Berarti orang itu jahat. Sama si A, si B, si C, si D. Pak keluarga kata saya, berbagai lokasi di Cianjur. Jadi apa yang saya lakukan? Pas ngelewat toko dianya atau ngelewat di jalan rumah dianya, apa yang saya lakukan? Lari saya. Nggak mau kenal. Nggak, nyapa juga boro-boro, nggak mau. Senyum mau? Enggak mau. Kenapa? Karena tanpa saya sadar, dulu udah ada kebencian di hati saya. Bisa nggak mendapatkan pengajaran dari orang lain? Sulit. Orang lain bilang, Gigi, waktu umur 20-an ya, kamu harus begini loh sama ini. Saya tahu nih, itu salah satu daftar dari orang tua saya benci. Enggak, kata saya. Kalau ke yang ini nggak mau, kalau ke ini mau, kalau ini nggak mau, kalau ini nggak mau. Pilih-pilih. Akhirnya pada saat saya keliling Cianjur untuk order di lapangan, saya pilih-pilih nggak? Pilih-pilih, Bapak Ibu. Pilih-pilih. Singkat cerita, akhirnya saya kenal Tuhan. Wah, berarti ini orang tua saya salah, kata saya ngajarin saya. Wah, kayaknya yang diajarin papa mama salah deh. Mama bilang, yakin. Jadi kamu maafin aja orang tersebut ya. Oh ya udah. Tapi bayangin Bapak Ibu, puluhan tahun itu saya bawa
puluhan tahun tuh. Akhirnya sekarang sih kalau ketemu orang-orang tersebut, halo, shalom, dia sih nggak tahu saya benci dia. Tapi shalom, kenalan, gini-gini ngobrol dan sebagainya, indah. Indah. Dia malah ngenalin saya ke beberapa orang dan lain sebagainya. Akhirnya bisnis juga. Bisnis juga gitu. Orang tersebut sering marahin saya dulu ya. Kalau ada apa-apa katanya, kalau naliin besi itu yang cepet dong dan sebagainya gitu ya. Udah mau benci, dimarahin lagi, tambah saya benci orang kaya karena saya benci orang kaya. Sampai segitu. Sekarang bestie. Kenapa? Karena Tuhan. Tangan Tuhan. Jadi biarpun ada hal-hal yang kita benci selama puluhan tahun Bapak Ibu, kalau hidup kita sudah kita serahkan sama Yesus 100%, berubah kita itu. Yang malas menjadi rajin. Yang saya dulu anti, tidak senyum, menjadi senyum. Boleh tanya istri saya. Jadi kalau ada teman dulu yang main ke rumah istri saya, lu itu teman lu. Gua nggak mau sapa. Temen gue beda lagi. Tapi sekarang, semua dirangkul. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan. Dulu segala sesuatu ingin buat hobi ya. Sekarang segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya saya harap kita semua bisa berbuat seperti itu ya. Efek buat diri kita sih setelah kita bisa mengampuni apa sih? Yang pertama, fokus kita menjadi nyata seperti Kristus. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita udah lebih dekat sama Kristus, kita tuh dimampukan dalam segala hal Bapak Ibu. Segala hal. Muka yang asalnya lembab jadi glowing. Yang gak percaya diri jadi percaya diri. Amin. Yang gak punya pacar jadi punya pacar. Amin. Kenapa? Karena ada Kristus di hidup kita. Gebetan kita, ya Denis ya, gebetan atau apa, kadang ngelihat Denis penuh Roh Kudus, gebetan pun, wow, ini loh laki-laki yang aku cari selama ini, amin. Jadi barang siapa mengatakan di 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, amin. Di 1 Yohanes dibilang 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, Rasul Yohanes nulis begini, firman itu telah kuraba, firman itu telah hidup, firman itu telah kudengar, firman itu telah kupegang. Artinya apa? Rasul Yohanes hidup bersama dengan Yesus, Sang Firman, hidup bersama. Makanya 1 Yohanes ditulis pada tahun 60 Masehi, 25 tahun setelah Yesus diangkat ke surga. Begitu. Berarti Rasul Yohanes udah meraba, udah hidup bareng sama Yesus, udah ngobrol, udah kafe bareng. Pesannya Americano, udah kafe bareng sama Yesus. Masa kita sekarang orang yang lebih beradab, lebih pintar dalam hidup kita nggak percaya firman Tuhan? Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Jadi, yuk kita belajar sama-sama dari Injil ya, di 1 Yohanes 2:6. Jadi kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi kemalasan-kemalasan kita, hal-hal yang membuat kita nyaman dengan dosa kita, tinggalkan Bapak Ibu. Tinggalkan, pelan-pelan kita tinggalkan. Hidup kita akan luar biasa, akan maju. Bukan berjalan di tempat lagi, apalagi mundur, tapi kita akan maju. Amin. Yuk kita sama-sama belajar lagi. Yang kedua juga, efek kita memberi pengampunan, membangun relasi juga Bapak Ibu. Seperti tadi saya bilang, membangun relasi. 1 Petrus 4 ayat 8, hidup orang Kristen, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya yakin dan percaya tujuan kita bergereja pun di sini untuk membuat kita menjadi lebih baik, amin. Untuk lebih membuat kita belajar, untuk lebih membuat kita lebih sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Karena itu loh,
Tujuan kita mengenal Tuhan itu. Nanti Bapak Ibu setelah lebih mengerti firman, lebih paham firman, kita akan paham kok. Nggak ada lagi yang kita butuhkan selain firman Tuhan. Uang memang kita butuhkan, betul. Tapi bukan yang terutama Bapak Ibu. Keluarga, apa-apa enggak. Yang terutama itu tetap Yesus Bapak Ibu. Karena kalau tanpa Yesus, kita akan memandang sekeliling kita tuh akan menjadi negatif. Negatif, enak itu hidup dalam kenegatifan caranya? Enggak enak. Dikit-dikit benci, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit nggak mau bergaul sama dia sombong dan sebagainya. Nah, mau gimana? Susah hidup juga kalau kayak gitu. Sama pasangan hidup yang taunya kekurangannya lagi. Gitu. Jadi, nah ini sekarang saya mau kesaksian sedikit. Beberapa hari yang lalu ada teman saya juga, kehidupan rumah tangganya kacau balau. Sampai dia bilang begini, "Ini kayaknya gua udahan deh sama istri saya." Aduh, kenapa? Karena mereka sepasang suami istri itu saling melukai. Istrinya telepon suaminya ABC, suaminya ngomong ke saya, istrinya ABC. Saling melukai. Ada kasih nggak di situ? Nggak ada. Dulunya waktu ikut firman Tuhan, wah itu saya selalu bilang ke dia, kamu tuh rumah tangga yang sangat ideal. Saya iri loh melihat kamu, kata saya. Udah punya anak, kamu ganteng, kata saya. Ini real story Bapak Ibu, udah punya anak, ganteng juga, duit juga ada, kata saya. Ikut firman Tuhan juga, pelayanan juga di gereja, kata saya. Kamu tuh pasangan idaman lah, maksudnya saya ngeliat kamu tuh jadi teladan bagi saya. Saya bilang, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tapi setelah misalkan pasangan tersebut keluar dari firman, apa yang ada sekarang? Saling menyakiti Bapak Ibu. Saling marah, saling ngambek. Begitupun kita di dalam gereja. Kalau kita ada nih benci nih sama Sheryl nih, bukan kebanyakan seringnya kan kita nuduh nih, Sheryl kamu begini. Enggak, kadang-kadang kita lupa koreksi diri kita Bapak Ibu. Saya selalu bilang, sering kali saya ingetin koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Lihat lagi perjuangan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Lihat lagi perjuangan Daud mengampuni Saul. Lihat lagi pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita semua. Supaya kita ngerti jalan pulang Bapak Ibu. Saking sayangnya Yesus sama kita. Lah kita sebagai ciptaannya harusnya lebih sayang dong. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Next, kita bisa membangun relasi ya Bapak Ibu ya, kita bisa jadi jembatan buat sesama kita. Next. Yang ketiga, memperoleh sukacita. Amin. Bukan dapat makan kita sukacita, bukan dapat uang kita sukacita, bukan dapat naik jabatan ya boleh lah sukacita. Cuman sukacitanya ya kita harus lebih sukacita, kita ngerti firman. Levelnya kalau kita dapat uang sukacita boleh dong. Dapat makan boleh nggak sukacita? Boleh. Dapat pacar Dennis boleh nggak kita sukacita? Boleh dong. Cuman levelnya jangan melebihi sukacita kita setelah kita ngerti dan melakukan firman gitu Bapak Ibu. Ya, jadi sukacitanya tetap di bawah itu. Firman Tuhan tuh harus selalu di atas sukacita kita. Kenapa? Karena kalau sukacita kita melampaui firman, apa yang terjadi? Kita yang sukacita itu yang teratas itu jangan jadi mamon kita. Itu yang kita kita akan mendewakan orang sukses, akhirnya kita akan memuji orang ganteng, akhirnya kita akan memuji kekayaan seseorang, akhirnya kita akan memuji jabatan seseorang, tapi kita lupa memuji Tuhan. Kalau orang kaya telepon, datang 10 menit kemudian, nyampe. Kalau pendeta yang telepon, kamu datang, aduh Pak Pendeta, maafkan, ada keluarga yang harus saya urusin. Ada ada anak yang harus temenin ke City Mall, ya. Ada anak yang gini banyak lah alasannya lah. Kenapa? Karena kita tanpa sadar sukacita
Tuhan di bawah sukacita yang kita inginkan. Harusnya sukacita Tuhan itu tetap teratas. Jadi pas Tuhan suruh apapun terhadap hidup kita tuh kan geraknya cepat. Amin. Terkadang sukacita uang di atas kita, jadi kita lebih tunduk pada orang kaya dibandingkan sama Tuhan. Gitu. Itu yang terjadi di kebanyakan di hidup kita. Tanpa kita sadari loh itu. Tanpa kita sadari itu. Makanya waktu saya beberapa tahun yang lalu disuruh Pak Bob untuk sekolah PDP, saya bilang Pak Bob nggak bisa Pak Bob, nature saya tuh pengusaha. Saya nggak mau menjadi seorang pendeta. Kenapa? Karena sukacita saya masih di atas. Apa? Uang. Tapi setelah lambat laun saya paham, oh iyalah Bob, demi Yesus, demi Tuhan Allah kita, saya siap pikul salib. Saya siap sukacita, saya siap dimurnikan lagi bersama Tuhan. Saya siap hidup saya lebih hina lagi semua untuk Tuhan. Gitu. Nah itu. Jadi level sukacita kita tolong. Kalau terlalu sukacita dapat uang besar, tolong kurangin. Gasnya kurangin. Kita ganti dengan sukacita. Kalau kita ke gereja, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita ganti nih pelan-pelan dikit-dikit nih. Kan yang bisa setting hati kita kan kita sendiri kan, bersama Tuhan kan, amin kan. Jadi setting hati kita sekarang. Yang punya jabatan tinggi di pemerintahan atau di apapun itu di perusahaannya, tolong jangan setting sukacitanya terlalu tinggi. Tapi setting kita, waduh, ini baca firman Tuhan ini begitu asik gitu. Ganti setting sukacitanya ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Tukangan tuh. Kita bisa baca di 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, memperoleh sukacita, dampak dari kita mengampuni ya Bapak Ibu ya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksud si iblis. Bapak Ibu jangan salah loh, iblis itu marketing yang paling handal. Marketing yang paling handal iblis itu. Maka dari itu kalau kita ingin merdeka hidupnya kan kita selalu senang ya. Financial freedom. Impian saya, sukacita, saya kalau punya keluarga seperti ini, saya damai sejahtera kalau punya teman seperti ini. Itu kan ini tuh keinginan kita kan. Ini tuh keinginan kita. Tapi kita suka lupa hanya Tuhan. Apa Tuhan yang kamu ingin gitu. Ini yang paling sulit. Apa Tuhan yang kamu ingin? Terkadang Tuhan bawa kita tuh ke padang gurun. Seperti Daud akhirnya diketemukan oleh Saul, seperti Yusuf diketemukan oleh saudara-saudaranya yang menjual. Terkadang di hidup kita sering ketemu padang gurun Bapak Ibu, sering sekali ketemu padang gurun. Ke gereja harus naik angkot 5 kali misalnya. Pas di gereja nggak ada yang nyapa juga lagi. Ini mah Tuhan, saya ingin ketemu Tuhan, tapi kenapa Tuhan di gereja ini kok saya seperti dibuang misalkan. Saya seperti nggak dihargai di keluarga ini Tuhan, kenapa seperti itu? Ya pasti Tuhan nggak mungkin nyuruh kita yang aneh-aneh juga. Tuhan pasti ngerti kenapa kita diperlakukan seperti itu. Karena kita sombong mungkin, karena kita angkuh kan? Karena kita nggak mau diajar sama Tuhan. Seperti saya dulu pengusaha, seorang pengusaha kan paling anti diperintah. Karena saya udah menjadi bos di perusahaan saya. Pas datang ke gereja saya diperintah oleh Pak Hampir. Wah itu naik turun tuh, detak jantung. Marah iya sering, kecewa iya sering juga, sukacita iya juga. Kenapa? Akhirnya saya ngerti, inilah ketaatan. Kalau nggak begitu, saya nggak akan ngerti firman. Ya, yuk kita lawan si iblis itu, karena iblis itu senangnya membuat kita menjadi malas, menjadi ikuti alur dunia ini. Pada waktu kita kosong di hidup kita, jam-jam tertentu kita mendingan scroll TikTok, atau scroll IG, atau kita posting-posting di Instastory. Setelah posting 1 jam kemudian dicek seberapa yang lain. Baru 5, kecewa lagi.
Aduh Tuhan, kenapa like saya cuma 5? Lihat yang setahun yang lalu, like saya 100. Apa yang salah dengan saya? Jadi ada nggak sukacita di hidup kita? Nggak ada. Sukacita kita tergantung apa? IG kita. Tergantung ekspektasi dari manusia. Tapi kalau kita bersama Tuhan, suka nggak suka bodo amat. Nah, yang penting ada Tuhan di hati Anda. Tuh, kenapa? Kita kan selalu tersenyum kok. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat, Gigi kalau di gereja suka senyum, di kantor suka senyum nggak? Suka Bapak Ibu. Suka senyum. Senang bercanda. Kalau dulu enggak, senangnya berantem. Sama karyawan senang berantem, senang perang gitu ya, senang bikin konflik, senang bikin drama gitu dalam hidup. Sekarang enggak. Senang kita semua bisa maju, bisa sukses, bisa hal-hal yang membuat kita happy. Dulu kalau nggak ada kerjaan di kantor, telepon, gosip. Asik ya, kalau gosip itu asik, bukan cewek aja ya, cowok juga seneng gosip. Cowok juga seneng gosip. Gosip, ngobrolin si A, si B, lu lihat di gereja deh, si A, aduh hidupnya ya, di gereja malaikat, ternyata pas di rumah sindikat. Di gereja malaikat, di rumah sindikat. Dulu seneng tuh ngobrolin kayak gitu-gitu tuh, happy, lu ngerasa diri hebat aja, ngerasa diri keren gitu, gue gitu loh, yang paling keren gitu ya. Sekarang aduh, saya telepon orang mana ya, yang paling membutuhkan doa, saya doain orang tersebut aja. Amin. Karena betul. Gosip atau hal-hal yang membuat kita senang tuh daging kita tuh, itu semakin kita menjauh sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita senang malas, Tuhan kita menjauh. Kita nggak bisa menabung, Tuhan nggak menjauh sama kita. Kita senang menggosip, Tuhan nggak menjauh sama kita. Kita nggak suka mengampuni orang, Tuhan apalagi tambah jauh lagi sama kita. Kita sombong, Tuhan tambah jauh lagi sama kita. Ya dekatnya pas ini aja, pas lagu pujian aja kita katakan. Udah aja, udah pulang ya sama hati. Kenapa? Karena kita nggak berusaha relationship sama Tuhan tuh hanya seminggu sekali gitu. Harusnya apa yang kita lakukan relationship kita sama Tuhan setiap jam, setiap hari, setiap jam bersama Tuhan. Sibuk? Enggak. Pas sehat, sibuk pun kita bisa baca firman Tuhan. Bohong kalau enggak. Bisa kok satu pasal. Memang kitanya kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, memang kitanya aja yang mungkin nggak pengen dekat juga sama Tuhan. Atau pengen dekat sama Tuhannya pada saat-saat kitanya lagi membutuhkan Tuhan. Tapi saya yakin di Cianjur ini nggak ada ya. Tepuk tangan untuk Rock Cianjur. Next. Terakhir. Mendengar firman tanpa melakukannya sama dengan menipu diri sendiri. Bahwa Anda hidup dalam kebenaran, padahal Anda hanyalah penonton. Yuk, mari kita semua, anak-anak muda yang pengen sukses di hidupnya, kita nggak bisa hanya jadi penonton loh. Kok gini saya udah pelayanan loh. Iya, pelayanan. Tapi alangkah lebih baiknya kita pun rajin melakukan firman. Belum melakukan firman ini, kita lakukan firman ini. Kita akan menjadi kepala dalam segala hal. Tuhan akan tambah-tambahkan pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan kepada kita. Pengendalian diri, kasih yang tak berkesudahan, kebaikan, kesabaran Tuhan akan tambah-tambahkan. Sukacita apapun Tuhan akan tambahkan kepada kita. Selama hidup kita dalam firman Tuhan. Otoritas firman selalu paling tinggi di hidup kita. Kita mau ke depan, mau ke belakang, kita selalu ingat firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Oke? Mari tepuk tangan untuk Tuhan.